Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang wadiah syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devina De Amanda dengan nomor NIM 2201072008. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadiah. Untuk kata wadiah itu berasal dari wadah asya syai'a, yaitu meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga disebut dengan wadiah karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Nah, secara harfiah itu al-wadiah itu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ke penitip menghendakinya gitu. Jadi ada dua definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu yang pertama itu ada ulama mazhab Hanafi. Dia mendefinisikan wadiah sebagai akad yang mengikuti sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun yang isyarat. Nah, yang kedua itu ada ulama mazhab Hambali atau Syafi'i. Beliau mendefinisikan wadiah sebagai akad yang mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Nah, menurut tokoh-tokoh ekonomi perbankan wadiah adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut. Nah, kalau menurut pasal 20 ayat 17 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pada 2009, wadiah itu penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farila Zahra. Dasar hukum wadiah ada 3. Yang pertama menurut surat An-Nisa ayat 58 dan Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua sabda Rasulullah menurut hadis Rasulullah, Abdul Dawud dan Tirmidzi. Yang ketiga wafat MUI nomor 01 tahun 2000. Selanjutnya rukun wadiah. Yang pertama muadi, orang yang dititipkan. Yang kedua wadi'i, orang yang menitipkan. Yang ketiga wadiah, barang yang dititipkan. Yang keempat sakha, ijab dan kabul. Selanjutnya hikmah wadiah. Hikmah wadiah terbagi 2. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang amanah karena wadiah mengajarkan seseorang agar dapat menjalankan amanah. Yang kedua, terciptanya tali silaturahmi karena yang memberi amanah merasa terbantu, dan yang diberi amanah akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut yang bernilai ibadah. Tolong menolong dalam hal ini sangat disenangi Allah. Selanjutnya syarat rukun wadiah. Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada yang pertama muadi dan wadi'i. Muadi dan wadi'i mempunyai persyaratan yang sama, yaitu harus balik, berakal, dan mampu mengelola harta. Yang kedua, wadi'ah. Wadi'ah harus berupa harta yang nyata dan dalam kekuasaan penerima. Penerimaan harus tidak terbebani oleh barang titipan, tidak memungut biaya pemeliharaan, dan menyerahkan barang sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, tanggung jawab penerima. Wajib mengganti barang jika mengalami kerusakan akibat kelalaian. Syarat rukun wadiah. Kriteria kelalaian. Yang pertama, menyerahkan titipan kepada pihak ketiga tanpa izin. Yang kedua, menggunakan atau membawa pergi barang hingga rusak atau hilang. Yang ketiga, menyia-nyiakan barang titipan. Yang keempat, menolak mengembalikan barang tanpa alasan jelas. Yang kelima, lalai dalam memelihara barang. Yang keenam, tidak memberikan informasi kepada ahli waris jika terjadi sesuatu sakit atau meninggal. Selanjutnya, sifat akad wadiah.
Karena hadiah termasuk akad tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam hadiah terdapat unsur peminta tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Dan jika menggunakan biaya administrasi, jika wadi mengenakan biaya administrasi, akan wadiah berupa menjadi akad sewa ijarah. Dalam hal ini, wadi'i bertanggung jawab untuk menjaga barang yang dititipkan. Pada saat itu, wadi'i tidak dapat membatalkan akad secara sepihak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis barang yang diwadiahkan. Jenis-jenis barang yang diwadiahkan ini memiliki banyak ragam. Seperti yang pertama itu ada harta benda, ada uang, ada dokumen penting seperti saham, obligasi, surat perjanjian, dan semacamnya, serta bisa juga barang berharga lainnya, seperti surat tanah, surat warisan, dan lain-lainnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis wadiah. Nah, jenis-jenis wadiah ini ada dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa itu wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah sendiri merupakan titipan murni. Artinya, pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi, atau pihak yang dititipkan dana atau barang berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita masuk ke wadiah yad damanah. Apa sih itu wadiah yad damanah? Wadiah yad damanah sendiri adalah titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Nah, dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada konsep bonus. Bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat. Yang pertama, bonus merupakan kebijakan atau hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan. Yang kedua, bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam persentase maupun nominal, tidak ditetapkan biaya di muka. Yang ketiga, penerima titipan bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah. Yang keempat, pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Yang kelima, setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Serta yang terakhir itu ada penerimaan titipan. Bank atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan atau pemegang rekening wadiah. Jenis produk pendanaan berdasarkan konsep wadiah. Yang pertama, tabungan wadiah, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan keuntungan tabungan wadiah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat simpanan. Kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian fasilitas yang diperoleh dari tabungan wadiah, yang pertama menggunakan buku atau kartu ATM. Lalu yang kedua, minimum setoran saldo pertama dan saldo minimum yang harus dipertahankan. Lalu yang ketiga, tabungan tidak terbatas dapat ditarik sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, giro wadiah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan tentang giro wadiah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat titipan. Kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Kemudian yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian karakteristik dari giro wadiah. Yang pertama yaitu harus dikembalikan utuh seperti semula. Kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan
barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. Kemudian yang keempat, penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilet giro sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kelima, jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Lalu yang keenam, dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. Kemudian fasilitas yang diperoleh dari giro wadiah, yang pertama, kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening. Lalu yang kedua, ada minimum setoran awal dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening. Lalu yang ketiga, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI. Kemudian yang keempat, penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya. Pengakuan dan pengukuran dana wadiah. Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank, bukan merupakan unsur dari keuntungan yang harus dibagikan. Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah. Yang pertama, pembagian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang kedua, penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebesar pendapatan saat kas diterima. Yang ketiga, penerimaan bonus dan penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Dan yang keempat, penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana qadrul hasan pada saat kas diterima. Selanjutnya itu pencatatan atau penjurnalan. Transaksi pada giro atau tabungan wadiah oleh nasabah. Yang pertama itu pada saat penerimaan dana wadiah, yaitu jurnalnya kas pada rekening nasabah, giro atau bank wadiah. Yang kedua, pada saat pembayaran bonus wadiah. Jurnalnya yaitu beban bonus giro atau tabungan wadiah pada rekening nasabah giro atau tabungan wadiah. Yang ketiga yaitu pada saat penarikan dana wadiah, jurnalnya yaitu rekening nasabah giro atau tabungan wadiah pada kas. Yang kedua, transaksi penempatan dana syariah dengan akad wadiah. Yang pertama, penempatan dana wadiah, jurnalnya didebit penerimaan dana wadiah atau giro pada bank lain dan dikreditnya kas. Yang kedua, penerimaan bonus dana wadiah, jurnalnya penempatan dana atau giro pada bank lain didebit dan dikreditnya pendapatan bonus dari bank lain. Yang ketiga, penerimaan ujrah atas titipan, jurnalnya rekening nasabah giro atau tabungan wadiah pada pendapatan pengelolaan rekening.